Oke teman-teman, kita sekarang mulai belajar tentang praktikum genetika kita, acara genetika Mendel ya. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Jadi di sini di soal nomor 1 bisa dilihat di modul masing-masing. Diketahui terdapat tanaman dengan 6 pasang gen bebas satu sama lain. Terdapat 2 tanaman yang disilangkan dengan fenotip seperti itu, seperti di modul ya. Jadi kita mau ngerjakan berapa peluang untuk mendapatkan keturunan bergenotip A, B, C, D seperti yang ada di soal. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi yang pertama-tama harus kita lakukan yaitu menulis dulu kemungkinan anakannya dari genotip ini kan tetuannya. Kemungkinan anakannya apa aja? A besar, A kecil, A besar, B besar, B kecil, C kecil, C kecil, dan seterusnya. Setelah itu kita menyilangkan antara A kecil, A besar dengan ini A kecil, A kecil kayak gini. A kecil, A besar disilangkan dengan A kecil, A kecil, maka kemungkinan anaknya adalah bergenotip A besar, A kecil, dan A kecil, A kecil. Ini didapat dari mana? Didapat dari sini, persilangan. A besar, A kecil disilangkan dengan A kecil, A kecil. Karena sama, jadi tak tulis satu aja ya. A besar, A kecil disilangkan jadi A besar, A kecil. A kecil ketemu A kecil jadi A kecil, A kecil. Jadi perbandingannya di sini berapa? 1:1. 1:1 atau kita bisa lihat kalau peluangnya setengah dibanding setengah. Oke. Jadi sampai sini paham ya. Lanjut ke B. B besar, B kecil disilangkan dengan B besar, B kecil. B besar, B kecil, B besar, B kecil. B besar, B kecil disilangkan dengan B besar, B kecil. Maka peluangnya B besar, B besar, B besar, B kecil, B besar, B kecil, B kecil, B kecil. Perbandingannya 1:2:1. 1:2:1. Jika dicari peluangnya maka 1/4:1/4. Seperti yang udah kita lakuin dulu di SMA. Ingat kan? Terus begitu pun dengan C, D, E, dan F. Kayak gitu. Langsung kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama di sini kan ini. Peluang untuk mendapatkan tanaman yang bergenotip A kecil sampai ini ya. Jadi ada di sini peluang untuk mendapatkan tanaman A kecil, B kecil, B kecil, dan sebagainya yaitu A kecil ditulis A kecil, B kecil, B kecil kan ini, C kecil, D besar, terus E kecil, dan F kecil. Nah, nilai setengah dan sebagainya ini didapat dari mana? Kita lihat dari hasil perhitungan kita tadi. A kecil, berapa peluangnya? A kecil, peluangnya setengah. Jadi kita tulis setengah. B kecil, berapa peluangnya? B kecil, peluangnya 1/4. Kita tulis 1/4. C kecil, berapa peluangnya? C kecil setengah. Tulis ya. Begitu sampai F. Kalau sudah kita silangkan. Nah, karena di sini penyebutnya beda, setengah dan 1/4, kan ada setengah dan 1/4. Untuk memudahkan saja, kita jadikan 1/4 ini 1/2/2. Nah, habis itu ini juga diubah. Kalau udah diubah, jadi kita tinggal ngalikan berapa kali 2-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 1/2/8 atau 1/256. Jadi jawabannya, peluang untuk menghasilkan tanaman bergenotip sekian adalah
1/256. Nah, kayak gitu ya. Peluang nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Silahkan adik-adik hitung sendiri. Kayak seperti contohnya tadi. Nah, semisal ada yang menanyakan, nah maksudnya kalau yang B strip ini gimana Kak? Kalau yang B strip ini kita ngelihatnya kayak gini. B strip artinya bisa saja yang dimaksud yaitu B besar B kecil atau B besar maksud saya bisa saja B besar atau B besar B kecil, karena ini kan ya jadi bisa dilihat B besar peluangnya 1/4, tulis. B besar B kecil peluangnya setengah, tulis. Jadi kita jumlahkan hasilnya 3/4. Kita masukkan di sini. Peluang B besar strip yaitu 3/4. Jadi kayak gini bisa kalian cari dengan cara seperti yang di atas. Oke, jadi maksudnya ini dilihat fenotipnya. Kalau B besar strip itu ada apa aja di sini. Kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Pada persilangan tanaman berbunga ungu B1 dengan tanaman berbunga putih B2 menghasilkan F2 tanaman berbunga ungu dan sejumlah 83 dan berbunga putih sejumlah 27. Uji data F2 apakah sesuai dengan perbandingan 3/1? Maksudnya 3/1 di sini paham kan? Perbandingan Mendel 3/1 kayak gitu. Jadi kita langsung lihat di sini. Oke, kalau udah dilihat di sini kan ada ya. Di sini ada yang diamati, diharapkan sama selanjutnya. Jadi tadi ada apa aja warnanya? Ada bunga warna ungu dan bunga warna putih. Jadi di soal tadi dihasilkan atau yang diamati ada berapa bunga yang warna ungu? 83. Bunga yang warna putih ada 27. Sedangkan yang diharapkan ini adalah yang sesuai dengan hukum Mendel. Berapa perbandingan hukum Mendel? 3/1. Jadi kita ngitung. Yang perbandingan ungu dan putih harusnya 3/1. Nah, total anakannya berapa? 110. Jadi 3/4 kali 110 hasilnya 82,5. 1/4 untuk yang tanaman putih kali 110 hasilnya 27,5. Nah, jadi 82,5 dan 27,5 ini didapat dari mana? Didapat dari perhitungan genetika Mendel. Jadi jumlahnya total harus tetap sama ya, tanamannya ada 110 tanaman. Lanjut ke tabel selanjutnya, ke kolom selanjutnya. 0 O dikurangi E. O yang diamati kurangi E yang diharapkan. 82 dikurangi 83 kurangi 82,5 hasilnya 0,5. Sedangkan yang putih 27 dikurangi 27,5 min 0,5. Jadi yang perlu diingat, O dikurangi E ini, kedua ini, kalau dijumlahkan harus hasilnya 0. Tidak boleh ada selisih ya, itu baru benar. Nah, kolom selanjutnya, O dikurangi E pangkat 2 per E. O kurangi E berarti ini 0,5 pangkat 2 dikurangi 82 O 0,5 pangkat 2 dibagi 82,5. Hasilnya seperti ini, silahkan dihitung masing-masing. Kalau udah kita jumlahkan X kuadrat. X kuadrat ini kita jumlahkan. X kuadrat di sini yaitu kita sebut X kuadrat hitung. X kuadrat hitung adalah hasil dari perhitungan kita tadi. Oke. Kalau sudah, kita ngitung untuk derajat bebas. Jadi derajat bebas di sini
dihitung dari banyaknya kelas dikurangi 1. Nah, yang dimaksud banyaknya kelas ini apa? Artinya ada berapa sih kelas yang ada di sini? Di sini kan ada ungu sama putih. Maksudnya parameter atau yang diamati. Kalau semisal kalian nanti ada 3 warna, merah, pink, putih semisal. Jadi kelasnya ada 3 karena di sini cuma ada 2, kita pakai 2 kelas. 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Berarti DP-nya 1. Oke. Kalau sudah ketemu DP-nya 1, kita lihat di sini. Di tabel nilai-nilai kuadrat. DP yang digunakan tadi ketemu hasilnya 1. Terus kita menggunakan alfanya 0,05. Nah, jadi alfa di sini kita biasanya pakai 0,05 atau 0,01. Alfa di sini maksudnya adalah derajat bebas. Ya. Ini memang sering digunakan kayak gitu. Pakai yang ini, tingkat kebenarannya maksudnya. 0,05 berarti tingkat kebenarannya yaitu 95%. Sedangkan 0,01 tingkat kebenarannya 99%. Jadi kita pakai yang 0,05 aja. DP-nya 1 berarti nilainya berapa? Q kuadratnya 3,84. Oke, kembali ke sini. Pada alfa 0,5 DB1 maka X tabel hasilnya 3,84. Kayak tadi ya cara bacanya. Sekarang kita menyimpulkan kalau udah ketemu X tabel dan X hitung. Karena X hitung lebih kecil dari X tabel, X hitungnya berapa? 0,012 lebih kecil dari 3,84, maka H0 diterima. Jadi data F2 tersebut sesuai dengan perbandingan 3:1. Nah, ini namanya pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini didapat dari mana? Didapat dari halaman sebelumnya ini. Artinya cara ngambil keputusan kayak gini. Jika X hitung lebih kecil sama dengan X tabel, derajat bebas alfa, maka diterima bahwa sebaran pengamatan tidak berbeda nyata dengan sebaran harapan. Begitu sebaliknya, jika X hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, maka sebaran pengamatan berbeda nyata dengan sebaran harapan. Punya kita tadi lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Jadi jadi kesimpulannya yang ini ya, keputusan. Seperti itu. Selesai nomor 2. Oke, karena kita lanjut ke soal nomor 3. Karena soal nomor 3 ini mirip dengan soal nomor 2, silahkan kalian pelajari sendiri ya. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Seorang mahasiswa agroteknologi Fakultas Pertanian mengawinkan tanaman kacang-kacangan berbunga. Ini merahnya ganti ungu ya. Dan berbunga putih pada generasi F1. Semua tanaman berbunga ungu. Pada generasi F1 semua tanaman berbunga ungu. Setelah turunan F1 diselving tahu kan artinya disilangkan sendiri. Berarti F1 disilangkan dengan F1. Diperoleh 198 tanaman berbunga ungu dan 72 tanaman berbunga putih. Dibuat hipotesis untuk menerangkan penelitian tersebut. Kemudian dibuat diagram secara lengkap. Jadi yang pertama tadi harus kita silangkan tadi tanaman berbunga ungu dan tanaman berbunga putih, menghasilkan semua anaknya berwarna ungu, ya kan? Nah, baru yang ungu ini disilangkan dengan ungu, hasil anaknya atau V2 198 ungu dan 72 putih.
Iki. Jadi semisal A merupakan alel dominan yang mengendalikan sifat warna ungu, A kecil alel resesif yang mengendalikan warna putih, maka diagram persilangannya semisal ungu kali putih, hasilnya adalah ungu. Kenapa A besar A kecil ini warnanya ungu, enggak pink atau enggak polkadot atau enggak oranye? Karena A besar ini bersifat tadi apa? Dominan. Jadi dia menutupi warna putih. Otomatis dia warnanya ungu semua. F1 ungu semua. Nah, F1 ini disilangkan dengan sesamanya. A besar A kecil disilangkan dengan A besar A kecil. Maka apa yang terjadi? Berbanding. Jadi nanti anaknya ada A besar. Nah, A besar A kecil disilangkan dengan A besar A kecil, anaknya jadi A besar A besar, A besar A kecil, A kecil A kecil dengan perbandingan 1:2:1, atau kalau A besar dan A besar A kecil warnanya ungu. Berarti sama ya, bisa tak jumlahin 3:1 kayak gitu. Selanjutnya dihitung. Jadi yang diharapkan berapa perbandingannya? 3:1. Selanjutnya dihitung seperti yang nomor 2 tadi dan hasilnya ketemu. Karena X kuadrat itu lebih kecil dari X kuadrat tabel, maka H0 diterima. Jadi data F2 tersebut sesuai dengan perbandingan 3:1, artinya tidak terjadi penyimpangan Mendel. Jadi sesuai hukum Mendel. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Seorang mahasiswa mempunyai 3 biji bisfum sativum berbiji kuning mengkilap. Kemudian siswa tersebut menandai masing-masing dengan nama X, Y, dan Z. Ketiga biji tersebut ditanam, kemudian disilangkan dengan tanaman yang berasal dari biji hijau keriput. Dari masing-masing tanaman diperoleh 100 biji dengan fenotip sebagai berikut, kayak gitu. Pertanyaannya, tentukan genotip X, Y, dan Z. Jadi langkah pertama kita harus menentukan dulu. Untuk kuning kita sepakati ya, pakai K besar K kecil karena ini dominan. Jadi yang resesif hijau, K kecil K kecil. Karena ini dihibrid atau dua sifat beda, jadi yang satunya kita pakai simbol berbeda. Mengkilat kita pakai M besar karena dia dominan, dan yang resesif atau keriput kita pakai M kecil. Setuju? Untuk Y tadi disebutkan anakannya 4 dari 100 biji, 48 kuning mengkilat, 52 kuning keriput. Jadi kemungkinan genotipnya 48 kuning mengkilat ya, dan 52 kuning keriput. Kuning K besar strip atau mengkilat, keriput M kecil kayak gini. Jadi karena 100 biji cuman ada 2 sifat, otomatis perbandingannya kita bisa bagi 2. 100 bagi 2 ada 50. Ini mendekati 50 semua ya, perbandingannya jadi 1:1. Jadi kemungkinan indukannya yaitu K besar, M besar, M kecil. Karena kenapa K besar, kenapa kok enggak K besar K kecil? Karena di sini dilihat anakannya kuning semua, nggak ada yang hijau. Jadi K besar. Kenapa M besar M kecil? Karena anakannya ada yang mengkilat, ada yang keriput. Jadi ini induknya. Kemudian yang Y, 100 biji semuanya kuning mengkilat, otomatis pasti genotipnya K besar, M besar, M kecil, kayak gitu. Karena 100 bijinya mengkilat semua. Terus ini untuk yang Z. Untuk yang Z ada 23 kuning keriput,
26 kuning mengkilat, 27 hijau mengkilat, dan 27 hijau keriput, Dari 100, karena ada 4 dibagi 4 ada 25, jadi ini semua udah mendekati 25 ya, jadi perbandingannya 1:1:1:1. Oke, jadi indukannya kalau anaknya ini, indukannya kemungkinan apa sih? Jadi kemungkinan ada K besar K kecil, M besar M kecil. Kenapa seperti itu? Karena untuk menghasilkan anak berbiji kuning keriput harus ada kuning K besar dan keriput M kecil. Untuk punya kuning mengkilat harus ada kuning dan mengkilat. Untuk ada hijau mengkilat harus ada K kecil dan M besar. Untuk ada hijau dan keriput harus ada K kecil dan M kecil. Jadi kalau K besar K kecil M besar M kecil disilangkan dengan K besar K kecil M besar M kecil, hasilnya nanti bisa saja seperti ini, kayak gitu ya. Jadi dapat disimpulkan X kan tadi 3 tanaman, nah ini 3 biji berbiji kuning mengkilat. Jadi meskipun kuning mengkilat tapi bisa saja genotipnya beda dari 3 biji ini tadi. Yang E genotipnya kuning mengkilat, K besar M besar M kecil tetap ya. Yang Y K besar M besar M besar tetap kuning mengkilat, dan Z juga kuning mengkilat, K besar K kecil M besar M kecil. Jadi genotipnya saja yang berbeda tapi fenotipnya tetap ketiga-tiganya kuning mengkilat, seperti itu.